Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya, Miss Rizka Fitri. Kali ini kita akan membahas terkait penerapan analisis varian atau dalam bahasa Indonesianya analisis keragaman dengan menggunakan aplikasi R. Ada yang masih ingat nggak nih saat kapan sih kita menggunakan analisis varian? Yang pertama yang harus kalian ingat dan pahami, analisis varian dapat kalian gunakan ketika data kalian adalah data numerik. Jadi kalau misalkan datanya adalah kategorik, maka kalian secara otomatis tidak bisa menggunakan analisis varian. Yang kedua, yaitu ketika tujuan kalian adalah ingin melihat perbedaan perlakuan. Jadi kalau misalkan ingin melihat apakah terdapat perbedaan antara nilai UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan nilai UAS basis data, maka kalian dapat menggunakan analisis varian. Kenapa? Karena nilai UAS itu kan pastinya nilainya numerik. Kemudian tadi tujuannya ingin melihat perbedaan antara nilai UAS, analisis, dan visualisasi data dengan basis data. Jadi kalian bisa menggunakan analisis varian atau analisis keragaman. Kemudian di analisis varian ini jangan lupa kalian harus menguji asumsinya. Yang pertama harus normal. Yang kedua, ragamnya harus homogen. Dan yang ketiga, harus saling bebas atau dengan kata lain independen. Itu ya hal-hal yang harus kalian pahami ketika kalian akan melakukan analisis varian atau analisis keragaman. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi R-nya. Kalau misalkan ada yang belum menginstal aplikasi R-nya, silahkan di-download di webcran.r. Di sana kalian akan mendapat akses untuk download aplikasi R dan silahkan diinstal di laptop kalian masing-masing. Oke, nah ini dia aplikasi R-nya. Dalam aplikasi R, ketika kalian akan melakukan suatu analisis, wajib kalian install terlebih dahulu package-nya atau paketnya. Jadi kalau misalkan kalian akan melakukan analisis varian, kalian wajib menginstal terlebih dahulu paket yang namanya paket dari Reshape 2. Nanti akan kita bahas ya. Oke, yang pertama kalian wajib membuka script terlebih dahulu. Oke, kita file kemudian new script tadi ya. Oke. Kemudian di sini langkah yang pertama jangan lupa kalian open dulu data kalian. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari nilai ujian mahasiswa. Oke, kita beri tanda pagar terlebih dahulu. Kemudian saya tulis di sini open data. Nah, tagar di sini untuk memberikan komen. Jadi ketika kalian nanti running programnya ya tagar ini tidak akan memberikan fungsi sama sekali, hanya berupa komen saja. Kemudian di sini data yang akan kita panggil itu saya save dengan nama data. Data, kemudian sama dengan, dikarenakan datanya itu berupa file CSV, maka saya memanggil datanya menggunakan function read.csv. Kemudian dalam kurung, nah silakan dimasukkan lokasi dokumen kalian menyimpan file yang akan kalian panggil di R ini. Misalkan di sini saya menyimpannya di lokasi lokal D.
Maka diawali dengan tanda petik 2, kemudian lokalnya adalah lokal D. Kalau misalkan kalian menyimpannya di lokal C, berarti ditulis C di sini ya, sesuai dengan lokasi data kalian berada. Kemudian titik 2, lalu slash. Kemudian dikarenakan saya di sini menyimpannya di dalam folder, maka dicantumkan terlebih dahulu foldernya. Saya tulis terlebih dahulu. Kalian silahkan nanti diinput secara manual ataupun copy paste dari lokasi dokumennya. Ketika kalian menginputkan secara manual, diperhatikan huruf kapital dan kecilnya, karena kan di R ini sifatnya sensitif ya. Jadi kalau misalnya ditulisnya diawali dengan huruf kapital, maka kalian ketik juga huruf kapital. Nah, di sini saya menyimpan nama file itu data mahasiswa.csv. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini adalah nama foldernya. Ya. Oke, kemudian saya beri separator di sini atau pemisah. Separatornya di sini. Separatornya saya gunakan koma di sini. Separator ini tergantung ya. Misalkan di laptop kalian separatornya menggunakan titik koma, ya tulis titik koma. Kemudian saya beri header. Header ini berarti untuk membaca nama setiap kolomnya. Headernya header true. Oke, silahkan di running dengan Ctrl R. Oke, nah lihat di sini di konsolnya sudah merah ya. Kalau misalkan sudah merah seperti ini berarti sintak yang kalian tulis itu sudah benar. Tapi kalau misalkan biru, nah berarti ada error, ada kesalahan yang kalian lakukan dalam penulisan sintaknya. Kita panggil dulu nih datanya, yaitu dengan function view. Nah, V-nya menggunakan huruf kapital. View dari data tadi. Kalau misalnya kalian menulisnya data 2 atau menulisnya Rizka, berarti kan view Rizka atau view data 2. Kemudian kalian running kembali dengan Ctrl R. Oke, nah ini berarti datanya. Nah, di sini datanya ada IDS, birthday, rank, gender, athlete, kemudian ada height, weight, smoking, sprint, kemudian ada English, reading, math, writing, dan seterusnya. Banyak sekali ya datanya di sini. Nah, bisa kalian scroll ke kanan saja. Nah, itu untuk melihat datanya. Oke, langkah selanjutnya. Nah, kalau tadi kan kalian melihat datanya dengan view, kemudian di scroll ke kanan. Nah, untuk melihat nama-nama dari datanya, kalian bisa menggunakan fungsi str structure, berarti melihat struktur dari datanya. Str dalam kurung data. Nah, kita running. Nah, disinilah. Nah, di sini kita lihat di sini berarti ada data IDS, birthday, rank, gender, athlete, height, weight, smoking, sprint, English, reading, math, writing, state, dan seterusnya. Tanpa harus kalian view kemudian scroll ke kanan. Lumayan kan effortnya. Kalau misalnya punya 1000 kolom, masa iya harus kalian scroll ke kanan terus. Jadi cukup kalian menggunakan function str atau structure ini ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kalian ingin melihat data
satu-satu. Misalkan kalian ingin melihat data dari nilai bahasa Inggris gitu ya. Gak mungkin kan kalian harus view kemudian kalian scroll ke kanan melihat data data bahasa Inggrisnya. Nah, kalian cukup menggunakan functionnya adalah data, karena tadi kan data kalian disimpan dengan menggunakan nama data di sini. Data, dolar, mau mengambil kolom data apa tadi? Tadi kan English ya. Berarti dolar English. Lihat di sini English-nya kan E-nya menggunakan kapital. Berarti juga di sini ditulis menggunakan kapital. Nah, ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengambil data English. Ya, coba kita running lagi. Oke, nah ini sudah kelihatan. Nah, ini datanya, atau mau di view boleh. Jadi kalau tadi kan data dolar English keluarnya di konsol di sini. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk tabel berarti view data dolar English. Ya, nah dah tuh. Langsung terlihat secara rapih ke bawah. Ada 435 baris gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi mau mengambil data atlet, berarti data dolar atlet dan seterusnya ya. Nah, kan kita akan melakukan analisis ANOVA. Kalau analisis ANOVA itu berarti tadi terbagi menjadi dua jenis ya, one way atau two way. Karena di sini kita akan melihat nilai dari beberapa mata pelajaran. Tujuannya kan adalah apakah terdapat perbedaan nilai mata pelajaran dari English, reading, math, dan writing. Nah, perlakuannya apa? Perlakuannya kan hanya nilai mata pelajaran. Gitu. Jenisnya apa? Ada writing, reading, kemudian math, kemudian English. Jadi dia hanya one way. Jadi kalian bisa membuatnya diubah terlebih dahulu, karena nanti datanya itu seperti ini. Diharapkan nanti datanya hanya ada dalam dua kolom. Jadi nanti diharapkan nanti di sini seperti ini secara manualnya. Di sini ada nilai, ini nilai, kemudian nanti di sininya adalah pelajarannya. Nah, pelajaran. Jadi nanti di sini ada nilai 80, sini 70, dan seterusnya. Sini 80 nilainya apa? Dari nilai matematika misalkan. Kemudian 70 itu nilai bahasa Inggris misalnya. Gitu ya. Jadi kita akan membuat data seperti ini. Karena ANOVA itu kan dia hanya ada ANOVA one way itu hanya ada satu perlakuan, yaitu berupa nilai. Yang mana nilainya ini kita breakdown, ada matematika, ada bahasa Inggris, kemudian ada membaca dan seterusnya. Ini. Jadi kita tujuannya mau membuat pola datanya seperti ini ya. Dan kita balik lagi. Nah, karena tadi datanya itu seperti ini nih, seperti ini. Nih English kolom pertama satu kolom, reading satu kolom, math satu kolom, writing satu kolom. Jadi kan belum terbentuk ya. Kan kita akan membentuk dua kolom. Yang pertama nilai, yang kedua adalah jenis pelajarannya. Nah, maka kita harus melakukan reset terlebih dahulu atau mengubah bentuknya. Ini kan ada 4 kolom ya.
nih 4 kolom, English, Reading, Math, dan Writing akan kita ubah menjadi 2 kolom. Bagaimana caranya? Nah, pertama kalian harus memerlukan paket yang namanya paket Recep namanya. Kenapa butuh package Recep? Karena kalian tadi ingin merubah dari 4 kolom tadi, kolom English, kemudian ada Writing, ada Reading, ada Math, menjadi 2 kolom, yaitu kolom nilai dan kolom jenis pelajaran. Jadi kalian harus add package Recep. Bagaimana untuk add package Recepnya? Yaitu dengan function install.package dalam kurung, yaitu petik Recep2. Nah, ini ya. Nah, diinstal dulu. Kenapa harus diinstal? Karena di R kalian belum ada package Recep2. Makanya harus diinstal dulu dengan menggunakan function install.package. Kemudian kalian running, Ctrl R. Kemudian setelah itu nanti kalian akan memilih. Nah, ini tetap di sini posisinya zero cloud, kemudian oke. Nah, oke, nanti secara otomatis di sini akan terinstall. Pastikan laptop kalian sudah terhubung dengan internet ya. Jadi kalau misalkan belum terhubung internet, silahkan dikonekkan terlebih dahulu dan pastikan sinyalnya kuat. Kalau sinyalnya tidak kuat, nanti akan fail untuk install package-nya. Oke, di sini punya saya sebenarnya sebelumnya sudah terinstall package Recep2. Jadi silahkan dicek ya di sini ya punya kalian. Kalau misalkan masih error, berarti silahkan diinstal terlebih dahulu kekurangannya apa. Oke, kemudian kalau misalkan sudah diinstal, maka kalian wajib memanggil package dari Recep2-nya, yaitu dengan function library Recep2. Kemudian kalian running kembali. Nah, sudah ya. Di sini punya saya sudah tertampil nih di konsolnya. Di sini library-nya cuman muncul warning message. Nggak masalah kalau misalnya warning message. Yang bermasalah adalah ketika kalian menampilkan di sini error. Nah, kalau error berarti package dari Recep2-nya belum terinstall dengan baik. Makanya tadi saya sampaikan di awal, pastikan sinyal kalian kuat dan terhubung dengan baik, gitu ya. Oke, setelah sudah terpanggil nih package Recep2-nya, maka kalian baru bisa merubah tadi dari 4 kolom Writing, Reading, Math ya, menjadi 2 kolom, yaitu nilai dan jenis pelajarannya. Karena tadi kita akan merubah bentuk dari 4 kolom, yaitu kolom English, Reading, kemudian Math, kemudian Writing, menjadi 2 kolom, yaitu kolom nilai dan jenis pelajaran, maka kita akan melakukan reshape dari datanya. Di sini saya tulis dengan data baru namanya, kemudian sama dengan. Nah, untuk melakukan reshape dari 4 kolom menjadi 2 kolom tadi, kita menggunakan function melt namanya MELT. Kemudian dalam kurung, nah kita tulis di sini nama data tadi. Nah, di sini kan kita menyimpannya dengan data, maka di sini ditulis data. Kalau misalkan kalian di sini tadi menyimpannya tulisannya ada data 2, maka ditulis juga di sini data 2, gitu ya. Jadi bergantung kepada nama file yang kalian simpan untuk read.csv tadi. Di sini data, koma, kemudian id.vars. Nah, id.vars ini adalah untuk mengidentifikasi ID pada
tabel di data tadi. Nah, kita kan tadi ada yang namanya ID di situ untuk keterangan individualnya. Kemudian selanjutnya kalian input function measure var. Nah, measure vars ini itu untuk menginputkan data dari nilai yang akan kita input. Tadi kan ada data English, reading, math, dan writing. Karena dia ada 4 data, maka kalian menggunakan function C, concatenate tadi. Kemudian concatenate dalam kurung reading. Nah, jangan lupa kalau misalkan tadi tulisannya readingnya R-nya menggunakan kapital, maka ditulis menggunakan kapital. Reading, kemudian English, kemudian math, kemudian yang terakhir adalah writing. Jangan lupa menggunakan tanda petik ya. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena kan berupa string atau teks. Kemudian selanjutnya kalian tambahkan function variable name. Variable dot name. Nah, variable dot name ini adalah nama pengubah barunya. Tadi kan dari reading, English, math, kemudian writing kalian akan ubah menjadi nama jenis pelajaran. Kemudian selanjutnya ada value.name. Value.name ini karena tadi kan kalian akan merubah menjadi 2 kolom, jenis pelajaran dan nilai. Maka value.name-nya ini adalah nilai. Oke. Nah, jadi untuk function melt ini gunanya adalah untuk membuat reshape bentuk dari datanya. Di sini data berarti adalah nama data kalian tadi yang read.csv, kemudian function id.vars ini untuk nama ID-nya. Kalau measure.vars ini adalah untuk data-datanya, untuk data reading, English, math, writing. Kemudian variable name ini adalah function untuk menuliskan nama dari variabelnya. Tadi variabelnya dari reading, English, math, writing itu adalah jenis pelajaran. Kemudian value.name ini adalah untuk merubah menjadi nilai, kolomnya diubah menjadi nama nilai. Kemudian kita running. Oke, sudah merah ya di sini ya. Data barunya kalau misalnya merah maka sudah berhasil. Oke, kita lihat sekarang apakah sudah sesuai yang kita inginkan menjadi 2 kolom. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan function view data baru. Kita running. Nah, di sini sudah ada nih siswa dengan ID 20183 dengan jenis pelajaran reading dia mendapatkan 82,98. Dengan mahasiswa nomor 20230 untuk jenis pelajaran reading nilainya 75,6. Dan seterusnya untuk mata pelajaran English, math, kemudian writing gitu ya. Nah, datanya seperti ini. Jadi tidak terpisah-pisah lagi untuk kolom reading, math, kemudian English, kemudian writing. Itu sudah sesuai ya. Oke, di sini dilihat. Ternyata di data nilai ini ternyata ada nilai NA. Kalau nilai NA berarti itu adalah nilainya tidak terdefinisi. Ini ada NA kosong berarti. Kemudian ada nilai NA lagi di sini nih, reading. Kemudian ada nilai NA lagi di sini gitu ya. Nah, dikarenakan di data ini ada nilai NA, maka ini akan merusak sebaran dari data kalian, akan mempengaruhi nanti dari nilai rata-rata, nilai ragam gitu ya. Jadi nilai NA tadi harus kalian delete atau hapus. Bagaimana caranya? Berarti kalian sekarang kita beri tanda tagar dulu ya untuk komennya ya. Kita akan menghapuskan data NA ya. Tadi kan disimpan dengan nama data baru ya. Kita akan membuang NA tadi. Berarti masih tadi data baru,
data baru berarti sama dengan, berarti kan dengan kata lain kita mengambil data selain NA. Berarti data baru siku, ingat ya, apa namanya, untuk mengambil bagian dari array kalian menggunakan tanda siku. Berarti tanda siku, kemudian ada seru dalam kurung is.na dari data baru dolar nilai, kemudian dalam kurung koma kemudian koma lagi, kemudian tutup kurung, kemudian koma, kemudian tanda siku. Ya, kenapa menggunakan tanda siku? Karena kan tadi data baru kalian berupa array kan. Jadi ketika kalian ingin membuang atau mengambil bagian dari array tersebut, dari data dari dalam bentuk array, maka menggunakan tanda siku. Nah, kenapa di sini ada tanda seru? Karena kan tadi kalian perintahnya adalah mengambil data selain NA. Maka di sini adalah seru is.na. Is.na ini adalah yang NA. Apakah NA dari data siapa? Dari data baru untuk nilai. Kenapa nilai? Karena kan tadi yang NA ada di nilai. Makanya ini seru is.na data baru dolar nilai. Kemudian koma tanda siku. Jadi ini adalah kalian membuang data NA, atau dengan kata lain kalian hanya mengambil data selain data NA. Kemudian di running, sudah merah ya di sini ya. Kalau merah tandanya berhasil. Kalian view, coba view data baru di running. Lihat lagi. Lihat nih, sudah tidak ada NA lagi ya. Berarti sudah clear. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan nantinya. Kenapa? Karena datanya sudah bersih, tidak ada data NA lagi atau data kosong. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan analisa ANOVA, kalian buat dulu grafiknya. Nah, dikarenakan ini datanya adalah data numerik, maka salah satu yang bisa kalian buat adalah menggunakan grafik box plot atau diagram kotak garis. Kita membuat box plot. Nah, bagaimana cara membuat box plot di R? Yaitu dengan function box plot. Nah, box plot dalam kurung. Nah, kita akan membuat box plot dari data nilai dengan jenis pelajaran. Nah, tadi kita simpan dengan data baru ya namanya ya. Berarti di sini data baru dolar nilai ya tadi ya, nilai. Nah, kemudian tilde data yang kedua adalah data jenis pelajaran. Berarti data baru dolar jenis pelajaran. Kemudian koma. Nah, misalkan kita mau memberikan judul pada sumbu X-nya, berarti menggunakan function xlab. Xlab misalkan judul dari sumbu X-nya adalah jenis pelajaran. Tanda petik lagi. Kalau misalkan menulis suatu teks, jangan lupa dibubuhi dengan tanda petik. Kemudian ini kan untuk judul di sumbu X. Bagaimana kalau misalnya memberi judul di sumbu Y? Yaitu dengan function ylab. Kalau tadi xlab, sekarang ylab. Nah, ylab itu kan adalah kan nilai ya. Nilai. Oke. Nah, kemudian koma. Nah, saya di sini tidak mau memberi frame. Berarti frame-nya saya false. Tapi kalau misalnya kalian tidak diberi function frame seperti ini, maka secara default frame-nya ada atau ada listnya lah gitu dengan kata lain di grafiknya nanti. Kemudian di sini bisa kalian identifikasi
warnanya, warna dari grafik box plotnya itu dengan function col, C-O-L, atau dengan kata color. Nah, karena kan di sini kan jenis pelajaran itu kan ada 4 ya tadi, ada reading, English, math, kemudian ada writing. Berarti ada 4 warna nih. Misalkan saya di sini memberi warnanya, bisa kalian tulis RGB-nya. Misalkan kalian ketahui nih RGB-nya, misalkan mau RGB dari 00A FBB. Jangan lupa tanda petik ya. Atau mau ditulis langsung blue, boleh. Mau ditulis red, boleh. Satu lagi ya, kadang ada 4 nilai ya. Kemudian ditulis black, boleh seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak tahu RGB-nya berapa, ya. Kemudian tutup kurung. Sorry, di sini diawali tanda kurung. Kemudian ada concatenate-nya. Karena kan di sini lebih dari satu teks ya. Kalau hanya satu teks tidak perlu. Karena ini ada lebih dari satu teks, maka ditambahkan concatenate-nya. Kemudian saya mau memberi judul. Kalau mau memberi judul itu berarti menggunakan function main. Berarti dalam kurung saya tulis di sini judulnya adalah box plot nilai. Tuh, petik, kemudian tutup kurung. Kemudian running, kita lihat keluar tidak. Nah, keluar kan. Nah, ini adalah box plot dari nilai tadi. Di sini dapat terlihat bahwa keragamannya yang paling relatif simetris semua ya. Lihat panjang ekornya. Panjang ekor untuk reading, kemudian English, math, writing itu relatif simetris semua di sini. Kemudian dilihat lagi. Dari box plot kan bisa diidentifikasi nilai pencilan ya. Nah, ternyata dari keempat nilai ini yang tidak memiliki nilai pencilan itu adalah di writing. Berarti dia memiliki sebarannya normal di sini. Karena kenapa? Karena tadi relatif simetris, kemudian tidak ada nilai pencilan. Kalau reading kan ada 3 pencilan nih di sini. English ada 5 pencilan. Kemudian matematika ada 4 pencilan. Gitu ya. Kemudian yang mana yang paling besar nilai kuartil 3-nya? Kuartil 3 itu kan terletak yang bagian atas ini ya. Nah, kuartil 3 yang paling besar itu adalah English. Berarti nilai kuartil 3 English itu lebih besar dibandingkan nilai reading, math, dan writing. Ya. Jadi ini adalah box plotnya. Ini hanya untuk pemanis dari analisis kalian saja. Oke, sudah. Selanjutnya baru kita masuk ke analisis ANOVA-nya. Analisis ANOVA-nya kita beri tagar compute ANOVA one way. Oke, kenapa one way? Karena kan hanya ada satu perlakuan, yaitu berupa nilai, yaitu nilai reading, writing, math, kemudian English. Nah, untuk melakukan pengujian ANOVA, fungsinya adalah AOV. Misalkan di sini kita tulis namanya adalah model ANOVA. Nah, model ANOVA sama dengan function untuk uji ANOVA itu adalah AOV. Kemudian dalam kurung, nah tadi kita kan gunakan data baru ya. Di data baru kan hanya ada 2 kolom, nilai dan jenis pelajaran. Maka nilai tilde jenis pelajaran. Nah, diperhatikan dalam pengetikan nama peubahnya. Kalau kalian tulis tadi di data baru itu nilainya n-nya menggunakan huruf kecil, maka ditulis huruf kecil gitu ya. Jadi dicek lagi penulisannya di data baru tadi. Kemudian koma data. Nah, ditulis di sini datanya dari data apa? Tadi dari data baru.
Oke, kemudian baru running, Ctrl R. Nah, selesai nih. Udah tanda merah kan ini? Kalau misalnya dia warna merah sini berarti dia berhasil. Bagaimana untuk mengeceknya? Mengeceknya dengan summary model ANOVA untuk mengecek hasil dari uji ANOVA-nya. Nah, di sini sudah kelihatan nih summary model ANOVA-nya. Ada source-nya atau dengan kata lain sumber keragamannya. Sini ada jenis pelajaran. Kenapa jenis pelajaran? Karena ini perlakuannya. Perlakuannya berupa jenis pelajaran. Residual ini adalah nilai galatnya atau nilai errornya. DF ini adalah degree of freedom atau dengan kata lain derajat bebas. Kemudian sum square ini adalah jumlah kuadrat. Kemudian mean square adalah kuadrat tengahnya. Kemudian F value ini adalah nilai F statistiknya atau dengan kata lain nilai F hitung. Kemudian di sini ada P value. Nah, P value-nya ini gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari analisis ANOVA-nya. Dilihat di sini. Di sini jenis pelajaran degree of freedom-nya atau derajat bebasnya ada 3. Kenapa 3? Karena kan tadi ingat rumus dari derajat bebas. Derajat bebas kan untuk perlakuan rumusnya adalah T-1. T itu adalah banyaknya perlakuan. Nah, banyaknya perlakuan apa tadi? Di perlakuan jenis pelajaran itu ada perlakuan writing, reading, math, dan English. Ada 4. Berarti kan 4 dikurang 1, maka hasilnya 3. Oke. Tadi kan tujuan kita adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara nilai writing, reading, English, dan math. Nah, itu yang akan kita lihat. Makanya karena tujuannya tadi untuk melihat perbedaan, maka kita melakukan uji ANOVA. Dilihat di sini hasil dari ANOVA-nya di nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya ternyata kan dihasilkan 2 dikali 10 pangkat min 16, berarti kan 0,000000002 ya. Berarti dengan kata lain nilai p-value yang dihasilkan itu kurang dari 0,05 atau dapat kita simpulkan dikarenakan nilai p-value tadi itu kurang dari 0,05 maka kita mendukung untuk tolak H0 atau dengan kata lain terdapat satu perlakuan yang berbeda atau dengan kata lain nilai dari reading, English, math, writing itu terdapat perbedaan gitu ya perbedaannya. Bagaimana untuk mengetahui yang berbeda, apakah reading dengan English kemudian atau English dengan math atau math dengan writing? Nah, itu ada tahapan selanjutnya, tapi tidak dipelajari di video ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Nah, lihat di sini ada tanda bintangnya sebanyak 3. Kalau sebanyak 3, nah berarti kan ini signifikan codes-nya 0. Berarti dengan kata lain kan dia ketika signifikannya 0,05 berarti kan dia juga signifikan karena dia kurang dari 0,05. Berarti kan kita dapat disimpulkan dari uji ANOVA ini adalah tolak H0 ya untuk uji ANOVA. Nah, uji ANOVA ini tidak sampai di sini. Kenapa? Karena kalian harus membuktikan asumsi-asumsinya. Ingat, asumsi dari ANOVA itu ada 3. Yang pertama harus normal, kedua ragamnya harus homogen, dan ketiga harus independen. Kita cek dulu. Kita cek ANOVA assumption. Yang pertama kita cek homogenitasnya. Homogenitas dengan apa? Kita melakukan pengujian dari
uji Leven namanya. Kalau untuk melakukan melihat homogenitasnya. Nah, untuk melakukan uji Leven, kalian perlu namanya package car namanya. Kita akan melakukan Leven test for checking homogenitas. Berarti kita need package car namanya. Nah, bagaimana? Kalian harus install .package lagi. Install .package car. Nah, kenapa harus diinstal? Karena kalian belum menginstal package car di aplikasi R kalian. Jadi install .package car, di running kembali. Pastikan sinyal kalian kuat, ya. Nah, lihat di sini sedang jalan. Nah, ini sudah lagi download progress ya. Ini oke, di sini. Nah, di sini kenapa saya error? Karena sebenarnya package car saya sudah saya install. Ya. Kemudian jika sudah terinstall, maka kalian panggil lagi dengan menggunakan function library car. Nah, udah ya. Nih, sudah berhasil. Oke. Apa function untuk uji Leven-nya? Yaitu kita tulis di sini uji keragaman sama dengan Leven test. Antara siapa tadi? Dengan nilai dengan jenis pelajaran. Nilai tilde jenis pelajaran. Pelajaran, koma, data. Nah, datanya dari mana tadi? Dari data baru. Data baru. Oke, jadi seperti ini Leven test dalam kurung nilai tilde jenis pelajaran, koma, data sama dengan data baru. Kalian running. Sudah merah ya? Berarti berhasil. Kemudian baru deh kalian plot nih. Kalau misalnya di running uji keragaman dapat ya. Nih. Ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi dia dikarenakan p-value-nya ini kurang dari 0,05 nih, dilihat nih di sini kurang dari 0,05, maka dia homogen. Itu ya, dilihat dari sininya 0,05. Oke, sudah terpenuhi nih. Kemudian selanjutnya selain homogenitas, kalian harus cek normality assumption. Nah, kalau misalkan normalitas, kalian harus install .package lagi, yaitu namanya package NorTest. Nah, di running kembali, pastikan sinyal kalian kencang ya. Di sini bukan berarti di error, tapi emang karena package saya sudah terinstall sebelumnya. Kalian install terlebih dahulu ya untuk package NorTest-nya. Kemudian dipanggil kembali dengan menggunakan function library NorTest. Nah, di running lagi sudah ya, sudah ke add ya, sudah merah di sini di konsolnya. Nah, kemudian functionnya apa untuk normality-nya, yaitu
plot dari model ANOVA. Ini masukkan modelnya tadi dari fungsi ANOVA tadi. Tadi kan tulisnya model ANOVA ya. Berarti model ANOVA. Kemudian 2. Kenapa 2? Karena dia untuk mengambil residualnya. Oke. Nah, lihat di sini. Jadi plot ini untuk melihat untuk menunjukkan ggplot namanya, ggplot, atau dengan kata lain grafik kenormalan. Nah, lihat di sini kan mayoritasnya datanya berada di satu garis ya. Nah, dikarenakan data ini berada di garis lurus nih, maka bisa kita asumsikan bahwa datanya memiliki sebaran norma. Ya. Oke. Nah, jadi ini tahapan untuk melakukan uji ANOVA dengan menggunakan aplikasi R. Jadi untuk menghitung analisis ANOVA, kalian diperlukan function AOV. Kemudian kalian harus mengecek asumsinya, itu homogenitas, kemudian normalitas, gitu ya. Ini ya, pastikan kalian sudah merubah bentuk datanya. Dikarenakan tadi ada 4 kolom, yaitu kolom data reading, English, Math, dan Writing, maka harus kalian ubah menjadi 2 kolom, yaitu jenis pelajaran dan nilainya. Gitu ya. Ini adalah penerapan ANOVA pada aplikasi R. Semoga penjelasan menggunakan penerapan ANOVA menggunakan R bisa kalian pahami. Silakan diterapkan dengan kasus-kasus lainnya yang mana tujuannya adalah untuk melihat perbedaan. Kalau melihat perbedaan dan nilainya adalah data numerik, maka silakan gunakan analisis ANOVA. Semoga penjelasan kali ini dapat kalian pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.